Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensi Febriantika dari Prodi Pendidikan Tari dengan NIM 20332040. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam sebuah perusahaan, terdapat masing-masing divisi yang dipimpin oleh seorang manajer atau head hingga jajaran top manager. Fungsi dari seorang manajer ini sudah jelas adalah untuk mengatur kinerja karyawan bawahannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Tidak hanya mengatur, seorang manajer dalam sebuah perusahaan juga bertanggung jawab atas pengawasan bawahannya agar berjalan sesuai dengan koridor pekerjaan. Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen sebagai sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini bisa berarti tugas seorang manajer adalah mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen hampir sama dengan para ahli lain, yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Definisi manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh seorang untuk menggerakkan orang lain agar mau menyelesaikan sesuatu. Fungsi manajemen yang pertama, perencanaan. Fungsi manajemen planning atau perencanaan merupakan fungsi utama dari sebuah manajemen dalam organisasi bisnis. Tanpa perencanaan, fungsi lain dalam manajemen tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, manajemen berfungsi untuk menyusun strategi awal dalam mencapai tujuan untuk mengevaluasi rencana sebelum mengambil tindakan dan kemudian memilih rencana manakah yang paling cocok digunakan. Sebagai sebuah sistem manajemen akan melalui rangkaian-rangkaian yang akan memberikan dampak baik bagi sebuah organisasi. Dengan perencanaan yang baik akan berpengaruh pada pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Yang kedua, pengorganisasian. Melalui pengorganisasian, seorang manajer dapat mengawasi dan mengontrol anak buahnya agar dapat melaksanakan tugasnya secara tepat. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa saja yang harus dikerjakan dan siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, penempatan. Penempatan adalah langkah selanjutnya dari pengorganisasian pada fungsi ini. Seorang manajer harus mengetahui minat dan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Agar dapat bekerja secara maksimal, seorang manajer harus menempatkan seseorang pada posisi terbaik yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, pengarahan. Pengarahan atau directing adalah usaha agar setiap anggota kelompok dapat bekerja untuk mencapai sasaran sesuai tujuan perusahaan. Fungsi pengarahan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan sehat. Langkah pertama untuk melakukan kewirausahaan adalah memiliki ide. Setelah ide itu muncul, maka kita dapat memulai melakukannya. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat perencanaan. Hal ini berguna sebagai persiapan awal yang mana memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan, manajemen usaha, dan sebagai alat untuk mengajukan
kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Pengertian dari perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis berisikan misi, usulan operasional, rincian finansial, strategi, peluang yang mungkin diraih, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya, hingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Salah satu contoh kegiatan pengarahan adalah memberikan motivasi kepada anggota kelompok atau memberikan tugas dan penjelasan secara rutin. Yang kelima, pengawasan. Pengawasan atau controlling harus dilakukan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan visi misi dan peraturan perusahaan. Contoh dari fungsi pengawasan adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap keberhasilan target dengan mengikuti standar indikator yang sudah ditentukan. Manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerja-pekerja dalam suatu proyek. Ada beberapa unsur yang harus ada dalam perencanaan usaha, yaitu yang pertama, ringkasan pelaksanaan. Yang kedua, profil usaha. Yang ketiga, strategi usaha, produk, dan jasa, strategi pemasaran. Keempat, analisis pesaing. Yang kelima, ringkasan karyawan dan pemilik. Keenam, rencana operasional. Ketujuh, data finansial. Ke-8, proposal atau usulan pinjaman. Ke-9, yang terakhir, jadwal operasional. Pemasaran merupakan suatu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen atau prop, menghasilkan barang atau jasa atau produk, menentukan harga atau price, mendistribusikan barang dan jasa atau place, kemudian mempromosikan atau promotion barang dan jasa tersebut. Prinsip dasar pemasaran adalah menciptakan hasil bagi pelanggan, keunggulan bersaing, dan fokus pemasaran, kemudian mempelajari dan melatih bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan itu didistribusikan atau dipasarkan. Dari hal tersebut, maka kita kaitkan tujuan pemasaran adalah bagaimana agar barang dan jasa yang dihasilkan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Sesuai dengan tujuan pemasaran, maka inti pemasaran adalah penciptaan nilai yang lebih tinggi bagi konsumen daripada nilai yang diciptakan oleh pihak pesaing. Strategi usaha yang cocok dengan konsep tersebut. Ada beberapa langkah dan dalam merencanakan pemasaran bagi usaha baru, yaitu pertama, penentuan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, memilih pasar sasaran khusus atau pasar individual khusus, segmentasi pasar. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Keempat, pemilihan strategi pemasaran. Kreativitas merupakan mata rantai antara pengetahuan pengenalan baru untuk mengkombinasi sumber-sumber dan proses pengembangan pengetahuan secara sistematis ke dalam suatu inovasi yang digunakan di pasar. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Bila usaha baru berhasil, wirausahaan harus memiliki 4 kompetensi, yaitu fokus pada pasar, bukan pada teknologi. Yang kedua, buat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak berbiayaan perusahaan. Yang ketiga, bangun tim manajemen, bukan menonjol perorangan. Keempat, beri peran tertentu khusus bagi wirausahaan penemu. Strategi kewirausahaan, beberapa keputusan strategi yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan, yaitu yang pertama, perubahan produk, barang, dan jasa. Yang kedua, strategi yang menyangkut penetrasi
pasar. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan. Yang keempat, analisis sumber daya manusia sehingga mempunyai keterampilan yang unik untuk mengimplementasi strategi.